Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para aparatur desa, Bapak Kepala Desa dan Bapak tokoh masyarakat, para kiai, para ustadz, para ibu-ibu PKK dan para ibu-ibu dan semua yang hadir pada siang hari ini. Semoga kita semua yang hadir pada siang hari ini dan keluarga kita di rumah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keringat yang keluar pada saat ini menjadi suatu sebab syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga anak-anak yang hadir pada hari ini dijadikan anak yang saleh dan salehah, anak yang bisa membanggakan daripada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang ini, atau yang lebih tepatnya kayaknya udah siang, kan udah mulai panas Bu ya. Jujur aja, Al-Fagir ini termasuk orang yang matanya mata kalong Bu. Tahu mata kalong ya? Malam melek, pagi-pagi disuruh melek, kena kipas angin bawaannya nguap Makanya tadi kita pakai masker karena nggak enak masa di depan nguap mulu, karena kita matanya mata kalong. Kenapa matanya mata kalong? Karena ketika Al-Fagir berada di Hadramut di Yaman, di sana terbiasa dengan yang namanya tidur pagi. Lalu ketika kita belajar lagi di Lebanon, di Beirut, di sana pun terbiasa dengan tidur Jadi kalau nggak tidur pagi, pas pelajaran siang hari kita ngantuk nih, ditanya sama syekhnya, sama gurunya, bukan tidur malam enggak, tetapi tadi pagi tidur atau tidak. Jadi selama kurang lebih 5 tahun pagi-pagi terbiasa tidur, sekarang pagi-pagi disuruh melek, bawaannya ngantuk. Jadi dimaklumin Bapak Ibu hadirin ya. Tetapi ala kulli hal, alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Desa Pelambayan, ya, Desa Pelambayan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sebab salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemuda-pemuda yang ada di desa ini, pemudi-pemudi yang ada di desa ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kerusakan yang terjadi di akhir zaman. Langsung aja ke dalam intinya, nggak usah banyak basa-basi. Tadi malam ketika Al-Fagir ada di Desa Pelamboyan lah, atau nggak tahu di desa mana, pokoknya di rumah itu, ya pokoknya di rumah ono Bu. Itu sempat ada pertanyaan, Habib bagaimana menyikapi bahwa untuk anak-anak yang demen main TikTok. Langsung aja ke intinya di situ ya. Gak usah pakai bahasa basi belok sana belok sini, bagaimana hukumnya menyikapi anak yang demen main TikTok. Kenapa anak-anak? Karena ibu-ibu atau bapak-bapak jarang main TikTok. Kalau ada kelewatan juga di sini. Kulitnya udah pada keriput, ya kan? Kakinya udah geter, masih joget TikTok. Na'udzubillah min za. Malaikat mau negor juga kasihan Bu. Karena ya ampun, udah umurnya segini masih aja joget-joget begitu. Takutnya kesenggol sama anaknya, kejang-kejang Tapi kalau yang masih muda, masih seger, kulitnya masih kencang, joget-joget wah. Tetapi tidak wajar, kenapa? Karena dia mengumbar daripada auratnya, mengumbar daripada hal yang harusnya ditutup, harusnya dijaga oleh Allah Subhanahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan malaikat, ketika Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan perempuan, maka ada malaikat yang bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tong, Cil, Dek, yang anak-anak kecil tolong nggak apa-apa sambil ngunyah, tapi jangan ngomong, takutnya kita sampai penyampaiannya ini nggak maksimal, yang didengerin pun salah. Jadi nggak apa-apa Tong, sambil makan sambil ngunyah nggak apa-apa. Yang penting jangan
bercanda. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan perempuan, maka malaikat bertanya, "Ya Allah, sungguh indah amat ciptaanmu ini yaitu perempuan, ada kekurangannya enggak sih perempuan ini?" Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan kepada malaikat, "Ada wahai malaikatku. Apa kekurangan perempuan? Mereka lupa bahwasanya perempuan itu berharga. Mereka ini cantik, mereka ini indah, mereka ini mempesona, tapi mereka satu hal, mereka ini lupa bahwasanya mereka ini berharga." Berapa banyak daripada anak-anak kita, berapa banyak daripada saudara-saudara kita, berapa banyak daripada saudari-saudari kita, khususnya yang laki-laki, ketika adiknya, kakaknya diajak jalan-jalan, diajak ke pohon sana, diajak ke pohon sini, diajak nongkrong sana, diajak nongkrong sini, orang tuanya diem aja. Tetapi giliran ada orang yang pengen melamar anaknya, tetapi anaknya di sini orang yang melamar masih belum mampu, dipersulit oleh orang tuanya. Tetapi anaknya diajak pacaran, orang tuanya ngebebasin. Kenapa? Karena laki-lakinya datang bawa martabak spesial. Ya, laki-laki ke rumah orang tuanya, pengen anaknya untuk pacaran. Bawanya apa? Martabak spesial, kacang, coklat, sama biji wijen situ. Yang satunya martabak telur, pakai daging segala macam. Dikasih ke bapaknya, "Pak, Bu, ini ada sedikit dari saya gitu. Pengen ngajak anaknya jalan-jalan sebentar." "Oh iya nggak apa-apa, kalau bisa yang lamaan sedikit. Kalau bisa sering-sering." Tetapi ketika ada yang mau datang untuk melamar anaknya, ditanya, "Udah kerja apaan? Setiap bulan dapat duit berapa? Rumahnya di mana?" Dipersulit, akhirnya anaknya gagal nih. Tetapi giliran anaknya pacaran, yang penting bawa salah atau salah? Salah atau benar? Jawabannya adalah Kembali kita ke dalam pembahasan TikTok. Kenapa berbahaya di sini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, katakanlah wahai pendai, wahai penceramah kepada audiensnya, kepada pendengarnya, qasasa, cerita-cerita yang terjadi di masa lampau, cerita-cerita yang terjadi di masa lalu, la'allahum yatafakkarun, agar mereka mau berpikir. Ibratan liulil albab, menjadi suatu hikmah bagi orang yang memiliki akal. Bapak Ibu hadirin, pernah dengar nggak yang namanya Andalusia? Pernah dengar nggak namanya kota yang namanya Andalusi? Pernah dengar nggak kira-kira? Andalusia ini adalah gampangnya Spanyol pada saat ini, Bapak Ibu hadirin. Andalusia gampangnya Spanyol yang ada pada saat ini. Dulu di zaman dinasti Umayyah, nah, Islam berkembang sampai ke Spanyol, berubahlah namanya menjadi Andalusia. Islam berkembang di sana sampai 300 tahun. Ulamanya berkembang sampai pengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik itu berasal daripada Cordoba, Andalusia, Bu. Bukan dari tanah Arab, tetapi dari Andalusi. Bukan dari tanah Arab, tetapi dari tanah Eropa. Islam berkembang di sana, pemuda-pemudanya berkembang Islamnya sampai datang masa apa? Musik-musik mulai datang ke Andalusia. Musik-musik mulai datang ke Eropa. Musik-musik mulai datang ke dalam kota-kota Pertama musiknya dulu yang datang. Kedua, selain musiknya yang datang, pertama musik, yang kedua jogetannya. Jogetan. Yang ketiga, pemimpin-pemimpinnya dicekokin, diberikan dengan yang namanya korupsi. Akhirnya setelah 300 tahun Islam memegang di Andalusia karena para pemudanya, karena para pemudinya, karena para pemimpinnya sudah termabuk dengan yang namanya musik, sudah termabuk yang namanya jogetan, sudah termabuk dengan yang namanya korupsi. Hancurlah negara Islam di Andalusia. Kita lihat zaman kemerdekaan, pemuda-pemudi itu kagak ada joget. Bener apa kagak? Nggak ada tuh zaman dulu ya, pas zaman kemerdekaan sambil megang bambu runcing terus dia joget-joget, nggak ada tuh. Ya ada Belanda datang, ntar dulu Pak Menir, ntar dulu Menir, kita joget Pargoy dulu di sini, nggak ada. Nggak ada yang joget Pemuda-pemuda zaman dulu,
Zaman kemerdekaan mereka gagah-gagah. Pemudi-pemudinya, perempuan-perempuannya, mereka setiap saat bersedia kapanpun ada pahlawan yang tergugur, mereka langsung dah. Kita lihat sekarang pemuda-pemuda sekarang, laki-laki mukanya maco, badannya rambutnya kupingnya tapi ketika depan kamera dia giliran perang maka yang datang adalah perempuan. Kenapa? Karena lelakinya udah hilang karena sebab joget. Berbahaya tidak TikTok ini? Tidak berdampak sekarang tetapi berdampak di 5 tahun 10 tahun yang akan Kenapa? Karena laki-lakinya, pemuda-pemudanya pada saat ini, pemudi-pemudinya saat ini terbiasa berjoget-joget seperti itu. Mereka lupa dengan jati dirinya bahwasanya mereka ini adalah orang Islam, orang yang wajib menahan daripada auratnya, orang yang wajib menjaga daripada auratnya. Mereka terbiasa dengan joget-joget seperti itu, maka bangsa asing ke negara Indonesia, maka sungguh amat sangat disayangkan pemudanya udah Jadi yang harus Bapak Ibu hadirin ketahui, bangsa Yahudi itu pinter-pinter. Bangsa Yahudi ini pinter-pinter. Mereka merusak suatu bangsa enggak cukup 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, enggak Bu. Mereka bersabar sampai 5 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 20 tahun. Ketika umat Islam dalam keadaan imannya lemah, mereka hobi dengan yang namanya joget-joget, mereka jauh dengan yang namanya ulama. Datanglah bangsa Yahudi ke negara ini menyebarkan daripada pemahaman-pemahaman yang salah, Indonesia pun bisa Kenapa? Karena ulamanya udah mulai dijauhin oleh pemuda-pemudanya dan pemudanya lebih seneng joget. Jadi sekali lagi, mereka ingin merusak bangsa Indonesia itu enggak sebentar, tetapi memiliki waktu. Tinggal peranan Bapak Ibu hadirin yang hadir pada siang hari ini, gimana caranya bisa mengcover, gimana caranya bisa mengawasi anaknya dalam menggunakan sosial media. Dilarang sih nggak boleh, jangan. Karena kalau makin dilarang dia makin jadi, tetapi diawasin. Kita kasih anak kita main HP, tapi jangan terlalu sering. Karena terlalu sering akhirnya rebutan sama bapaknya. Bapaknya lagi pengen buka Facebook, anaknya pengen buka akhirnya berantem, akhir bapaknya di luar ngerokok aja. Di depannya pohon sawit, muka bapaknya sewot di situ. Kenapa? Karena bapaknya lagi pengen main HP, direbut sama anak. Kira-kira paham atau tidak dengan penyampaian Al-Fagir pada siang hari ini? Bahaya atau tidak TikTok itu? Untuk saat ini atau untuk masa depan? Untuk saat ini atau untuk masa depan? Jawabannya untuk karena kerusakan itu nggak berasa. Contoh, ada orang pola hidupnya nggak sehat, makan semaunya, tidur semaunya, pokoknya pola hidupnya nggak sehat. Sekarang sih nggak berasa, tetapi makin lambat tahun, kerusakan itu makin berasa, makin ada dalam tubuhnya. Setelah 10 tahun, 20 tahun baru kerusakan di dalam suatu negara, kerusakan di dalam suatu bangsa pun seperti itu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun pertama tuh nggak berasa, tetapi ketika udah makin terbiasa dengan kerusakan, maka akan berasa. Oleh karenanya melalui momentum Maulid Nabi Muhammad SAW, Al-Fagir mengajak kepada Bapak Ibu hadirin untuk bisa menjaga anak-anaknya daripada kerusakan akhir zaman. Bapak Ibu hadirin jangan bangga, wah Bib, anak-anak lahirnya malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon pas brojolnya di depan masjid lagi. Jadi pas ibunya habis sholat Jumat, habis malam Jumat, habis yasinan, pas lagi ngambil sendal, anaknya keluarnya begitu tuh. Langsung brojol. Dalam hati ibunya mungkin, wah insya Allah kalau keluarnya malam Jumat Kliwon depan masjid, nih anak bakal jadi anak yang soleh atau soleh, gak ada yang jamin Bu. Salah satu Habib yaitu Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf di Pasuruan, beliau mengatakan apa? Anak yang hidup di akhir zaman, apabila dia dilahirkan di dalam Ka'bah, bukan di depan masjid ya, di dalam tetapi dia lost control, tidak diawasi oleh orang tuanya, maka dia bisa menjadi Fir'aun di zamannya. Bukan karena sebab lahirnya di Ka'bah, bukan karena sebab itu, tetapi karena sebab kerusakan zaman yang terjadi pada saat
saat ini. Berapa banyak anak ibu hadirin, bapak-bapak ketika disuruh orang tuanya beli minyak ngomongnya nanti. Setuju atau tidak? Piringnya banyak yang kotor. Nah, tolong cuciin piring dong, ibu capek. Udah, ibu aja, saya males. Lagi fokus main Bukan karena sebab orang tuanya, tetapi karena kerusakan akhir Jadi yang lebih Al-Fagir tekankan di sini, dekati para kiai, dekati para habaib, dekati para ustadz, dekati pesantren, dekati madrasah-madrasah, dekati TPQ, dekati TPA, agar apa? Agar anak kita terawasi oleh bimbingan agama. Paham kira-kira Bapak Ibu hadirin? Ini ada yang nanya belum? Udah ada yang nanya? Kalau udah ada yang nanya, biar kitanya duduk, biar enak tanya jawabnya ya. Tetapi sebelum Al-Fagir masuk ke dalam tanya jawab, ada yang kurang paham dengan penjelasan Al-Fagir tadi? Paham semua insya Allah ya? Jadi kerusakan itu terjadinya bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, tetapi kerusakan itu datangnya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Nih terakhir mumpung ingat ya, sebelum nanti pertanyaan tanya jawab sesi Q&A. Sering terjadi ketika tanggal 1 April, sering anak-anak muda ini kenal yang namanya April Mop. Benar apa enggak? Ya, pernah dengar enggak tuh istilah April Mop? Yaitu hari prank lah bahasanya. Jadi pada tanggal 1 April mereka pada ngerjain sambil ngomong April. Tahu enggak sih sejarah April Mop itu? Ada yang tahu enggak di sini? April Mop itu terjadi pada saat pembantaian umat Islam yang ada di Andalusia. Jadi ketika Andalusia, umat Islam yang ada di Spanyol dibantai oleh kaum Nasrani, oleh kaum Salib pada saat itu, mereka akhirnya tinggal satu desa aja di sini. Karena semuanya udah dibantai, tinggal satu Nah, satu desa ini oleh pimpinan kaum Salib, pimpinan kaum Nasrani didatengin. Ngomong sama kepala desanya, wahai Pak Kades, di ujung sana, di laut sana udah kita siapin perahu yang besar. Jadi kalau orang-orang yang ada di desa ini mau selamat, agar tidak terbantai oleh pasukan kami, maka datang ke pantai, masuk ke dalam perahu. Kapan masuknya? Pagi-pagi. Pagi-pagi mereka datang ke pantai untuk masuk ke dalam perahu. Akhirnya Pak Kadesnya pada saat itu dengar omongan begini, dikumpulin warganya. Wahai wargaku, daripada kita dibantai oleh kaum Nasrani di Andalusia, maka kita siap-siapkan barang, besok pagi kita harus naik kapal. Sampailah warga tersebut ke dalam kapal yang udah disiapkan. Ternyata misalkan kapal di mobil itu ya, contoh itu kapal. Sampai di sini, orang-orang Islam yang tersisa di Andalusia udah sampai di sini, tinggal masuk ke kapal. Ternyata di kapal itu udah berdiri pasukan-pasukan Nasrani. Mereka udah berdiri dengan pedang-pedangnya, mereka berdiri dengan senjatanya. Mereka di sana berdiri, ternyata pas mereka menghadap ke belakang berdiri juga pasukan Nasrani. Artinya apa? April Mop, kena prank orang Islam. Orang Islam di tengah, di depannya orang Nasrani, di belakangnya orang Nasrani, mereka terbantailah saat mengucapkan April. Tetapi umat Islam saat ini mengucapkan April Mop. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui daripada sejarahnya. Oleh karenanya, mungkin dengan apa yang Al-Fagir sampaikan siang hari ini mulai paham ya pentingnya tentang belajar sejarah, tentang pentingnya menjaga daripada pemuda dan pemudi. Agar apa? Agar Bapak Ibu hadirin di kemudian hari tidak mendapatkan anaknya yang durhaka, agar tidak mendapatkan anaknya yang songong kepada orang tuanya, agar anaknya selalu mendoakan daripada orang tuanya. Insya Allah paham ya Ibu ya? Insya Allah paham ya Bapak ya? Tentang pentingnya mengawasi daripada anak. Kurang lebih mohon maaf, mungkin ada yang mau nanya, silahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Beb, ini sedikit pertanyaan juga permohonan ya. Jadi yang ingin kami tanyakan juga permintaan,
tolong jelaskan sedikit tentang Simtuduror dalam teks Salatan yatasilu biha ruhul musalli alaihi bih fayam basitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqihi bi wa hubbi wa yuktabu biha bi inayatillahi fi hisbihi wa ala alihi wa sahbihi alladhi artaqu sahwatal masjid bi qurbi. Mungkin itu tolong dijelaskan supaya kami tahu apa fungsi sholawat, tujuan sholawat dan faedahnya sholawat. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk aja Bu ya, kita ngejawabnya duduk aja biar santai. Santai yang penting masuk. Jadi apa sih faidah atau fadilah daripada kita membaca maulid? Apapun maulidnya itu, tapi lebih didetailkan tadi, yaitu adalah maulid Simtuduror sampai diucapkan tadi salatan yattasilu bihal musalli alaihil bih, yaitu adalah salawat yang mana ketika diucapkan orang yang disalawatkan lalu orang yang berselawat itu hatinya nyambung. Artinya apa di sini, maknanya apa? Yaitu ketika seseorang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka pada saat itu orang tersebut sedang ingin memiliki ikatan khusus dengan Nabi Muhammad. Jadi gampangnya begitu aja. Tadi lanjutannya itu sama, salatan yattasilu bihal musalli alaihil bih, yaitu suatu salawat yang mana apabila salawat tersebut dibacakan, maka orang yang bersalawat bersama orang yang disalawati yaitu Nabi Muhammad, ya hatinya bersambung. Nah kira-kira kalau misalkan hati kita dengan hati Nabi Muhammad udah bersambung, doa kita dikabulkan atau tidak ya? Kira-kira nih, kalau misalkan ada suami udah cinta mati sama istrinya minta apa aja kira-kira dikasih atau tidak ya di situ? Apalagi yang masih pengantin baru, kalau yang udah 10 tahun, yang udah 20 tahun sih udah agak alot di situ ya. Udah agak alot. Istrinya apa? Minta beli baju mulu dibeli, itu lemari udah full sama Tapi kalau yang masih pengantin baru 2 jam ya kan ya, baru 1 minggu 2 minggu, si Neng yang ngomong sama abangnya, "Bang, pengen beli baju, ayo Neng, mau beli di mall mana?" Kenapa? Karena cintanya masih anget. Tapi karena cintanya udah dingin, karena udah sanggak waktunya udah terlalu lama, minta sedikit pun disewot. Tetapi berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Makin kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka hati kita makin terikat dengan Ketika hati kita makin terikat dengan Nabi, maka doa kita pun akan diistijabahi oleh Allah. Bukan karena kitanya, tetapi karena Allah memandang karena Allah cinta kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad cinta kepada kita, maka apapun yang kita minta insya Allah dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi fadilah daripada pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW itu gampangnya adalah untuk mengikatkan kita dengan hati Nabi Muhammad agar doa-doa kita, permintaan kita dikabulkan oleh Allah. Lalu Al-Fakir tadi sempat ngelihat ada kotak berjalan di situ ya. Ada kotak itu bukan kotak sampah. Takutnya tadi habis makan kacang dimasukin, bukan Bu ya. Takutnya panitia, waduh kulit pisang semua isinya di situ. Udah kulit pisang, bungkus kue, terus kacang, bukan. Itu adalah sumbangan. Nah di sini adalah salah satu ulama tasawuf yaitu Al-Imam Ma'ruf Al-Qurhi. Beliau mengatakan yang mana ulama kalau misalkan mengatakan itu bukan hanya dari mulutnya tetapi bisyarah daripada Nabi Muhammad. Beliau mengatakan apa? Man sana'a ta'aman li ajli maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengumpulkan uang untuk menjadikan suatu makanan, yang mana makanan ini disebarluaskan, diberikan untuk peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala syaraban, dan dia menyediakan minuman juga untuk peringatan maulidna. Wa tajammala wa ta'attara,
ketika dia datang ke peringatan Maulid Nabi, dia gunakan bajunya yang terbaik, dia menggunakan minyak maka faidahnya apa? Yuhsyaru yaumal qiyamah ma'an nabiyyin wasiddiqin. Dia akan dibangkitkan bersama para nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira kalau nanti di kemudian hari ada peringatan Maulid Nabi Muhammad lalu dimintai sumbangan, dikasih atau tidak? Dikasih atau tidak? Ngasihnya 1.000 apa 2.000? 1.000 apa 2.000? Terserah berapa aja, lebih banyak lebih apalagi Al-Fakir sebutkan juga Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mana gosat malun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Tidak akan berkurang harta sedikit pun, tidak akan menjadi miskin sedikit pun orang yang mengeluarkan hartanya untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk Maulid Nabi Muhammad SAW, bal yazdad bal yazdad bal yazdad, tetapi harta tersebut akan bertambah dan bertambah. Jadi kira-kira kalau ada peringatan Maulid Nabi Muhammad lalu ada kotak berjalan, ngasihnya 1.000 apa 2.000? 5.000 apa 10.000? 10.000 apa 20.000? 20.000 apa 20 juta? 20.000. Karena kalau 20 juta takutnya puyeng, kreditan belum dibayar. 20.000, 5.000, 10.000, 1.000, 2.000 penting Jadi paham ya pertanyaan tadi, apa maksud daripada Maulid Nabi? Yaitu mengikatkan hati kita dengan Nabi Muhammad. Maulid apa aja? Musim Tuduror, Ad-Dibai, Barzanji, Diyaul Ulami, Asyraful Anam, apapun itu yang penting Maulid Nabi intinya mengikatkan hati kita. Kalau ada yang mengatakan Maulid Nabi itu boleh, ada yang mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah, itu benar atau salah? Misalkan ada yang mengatakan, ada yang datang ke masjid ini mengatakan bahwasanya Maulid Nabi itu haram. Kira-kira ustadznya didengerin atau tidak? Kenapa? Karena kalau ustadz tersebut mengatakan Maulid itu haram, berarti ustadz tersebut mengatakan salawat ke Nabi Muhammad itu salawat ke Nabi itu hukumnya halal apa haram? Dianjurkan atau tidak? Jadi kalau ada yang mengatakan Maulid Nabi itu haram, ustadznya salah atau ustadznya benar? Yakin atau tidak? Jadi jangan sampai terdoktrin ya dengan pemahaman-pemahaman yang mengatakan Maulid Nabi itu karena ketika orang tersebut mengatakan Maulid Nabi itu haram, maka sama saja mengatakan sholawat itu jangan diikutin, jangan dideketin, jangan ditemen, mainnya kurang jauh. Namanya orang mainnya kurang jauh, pemikirannya dibiarin aja gitu. Kira-kira paham atau tidak? Kejawab atau tidak tadi pertanyaannya? Insya Allah kejawab. Allah alam bisawab. Ada yang lagi mau nanya? Bapak-bapak, ibu-ibu dipersilahkan yang ingin bertanya sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Al-Habib wal Habaib yang telah berhadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah. Langsung saja pertanyaan kami, mohon nanti Habib luruskan. Ada satu doa yang sangat baik maksud dan tujuannya, cuman saja redaksinya yang kadang sering berbeda kami dengar. Doa ini lumayan panjang, tapi kita ambil ujungnya saja. Wa taubatan qablal mautina. Ada sebahagian wa taubatan qablal maut. Wa rahmatan indal mautina. Wa rahmatan indal maut. Wa maghfiratan ba'dal mautina.
wa maghfiratan ba'dal maut. Tolong Habib, mana yang paling tepat di antara dua model doa itu? Silakan dan terima kasih. Sebelumnya kayaknya beliau udah paham dengan jawabannya ya. Nah, tapi Masya Allah berhusnuzon untuk Al-Fagir yang menyampaikan. Jadi pertama mungkin doanya Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wasihatan fil jasad, wasa'atan fil rizq, wa taubatan qablal maut, wa syahadatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa rahmatan indal. Nah, mungkin itu doanya kurang lebih seperti itu ya. Tadi di situ wa taubatan qabla mautina atau wa taubatan qablal maut, wa rahmatan ba'da mautina atau wa rahmatan ba'dal maut. Nah, di sini itu hanya dari segi bahasa aja ya. Kalau dalam segi bahasa ilmu nahwunya maka yang benar itu adalah misalkan ba'dal maut nggak usah pakai nun juga, karena kalau udah ada nun mutakalim nggak usah pakai alif lam. Tetapi itu kan bukan konteksnya kita pada saat ini ya, karena berapa banyak daripada ibu-ibu yang belajar nahwu, berapa banyak daripada sorof. Intinya kalau misalkan pengen mengatakan warahmatan ba'da mautina itu boleh, warahmatan ba'dal maut itu boleh. Spesifikasinya apa? Detailnya apa? Warahmatan ba'dal maut, yang rahmatan ba'dal maut, rahmat setelah meninggal. Tetapi warahmatan ba'da mautina yaitu rahmat setelah meninggalnya kami. Itu aja perbedaannya. Ada meninggal secara meninggal aja, ada kami yang Kalau yang meninggal aja berarti secara umum, mau itu yang berdoa atau tidak mendapatkan doanya. Tetapi yang warahmatan ba'da mautina berarti orang-orang yang hadir pada saat ini meninggalnya mendapatkan perbedaannya di situ, yaitu kami atau bukan. Wa taubatan qabla mautina wa taubatan qoblal maut. Kami bertobat sebelum meninggal dan semuanya bertobat sebelum kan beda ya, semua dengan kami. Semua mungkin bisa jadi yang hadir atau tidak hadir mendapatkan doa tersebut. Mau ibu-ibu yang di rumah, bapak-bapak yang di rumah, bapak-bapak yang lagi panen sawit, bapak-bapak yang lagi nandur segala macam, ketika didoakan wa taubatan qoblal maut, kan doanya. Ketika mengatakan wa taubatan qobla mautina berarti kita yang meninggal mendapatkan taubat. Jadi hanya perbedaan sedikit yaitu antara kami dengan semua. Tetapi bagaimana, mana yang lebih afdol, mana yang lebih bagus? Dua-duanya bagus. Yang enggak bagus itu yang enggak berdoa. Nah, itu dia. Dua-duanya bagus. Yang enggak bagus adalah yang enggak berdoa. Dia sombong. Wah, insya Allah udah pasti selamat. Kenapa? Karena bapaknya kiai, engkongnya kiai, keturunannya kiai, anaknya mondok. Akhirnya enggak pernah doa husnul khotimah, maka ini adalah orang yang celaka. Jadi dua-duanya bagus, dua-duanya indah, dua-duanya afdol. Yang enggak bagus, yang enggak afdol, yang enggak indah adalah yang enggak berdoa. Paham atau tidak? Masuk apa enggak? Masuk. Beb, maksud kami apakah taubatan qoblal mautina ma'rifah kalimat maut atau taubatan qabla maut gitu, warahmatan indal mautina atau warahmatan inda maut gitu. Jadi sebelumnya isim yaitu maut, dan mautlah kalimat mautun. Mautun ini adalah isim nakiroh. Isim nakiroh bisa berubah menjadi isim ma'rifat dengan dua cara atau beberapa cara, banyak. Salah satunya disambung dengan alif lam, berarti bunyinya qoblal mau. Ada kalimat lamnya, qoblal mauti. Nah, kalau misalkan disambung dengan mautina, qoblal mautina, ini salah dalam segi Arabnya, dalam segi bahasanya salah. Karena kalau udah menggunakan alif lam, dia nggak boleh menggunakan domir mutakalim atau domir yang lain. Domir itu apa? Anta, na, ni, ka, kuma, ki, kuma, kum, hu, huwa, huma, hum,
hiha huma hunna. Jadi kalau misalkan qoblal maut boleh, qobla mautina kalau dalam segi bahasa qoblal mautina tidak boleh dalam segi bahasa. Tapi wes lah kagak ngerti bahasa Arab, hantem aja qoblal mautina Kenapa? Karena kita nggak belajar bahasa Tetapi kalau orang mengerti bahasa Arab tetapi salah dalam pengucapannya, lalu ada orang yang ngerti, wah berarti ustadznya atau habibnya atau kiainya sinaunya ngajinya kurang fokus. Tapi kalau misalkan orang awam, ibu-ibu, bapak-bapak, boro-boro kenal sama ilmu nahu, sama Al-Quran aja kenalnya pas bulan Roma, setuju atau tidak? Itu pun kalau ingat Bu ya, udah begitu Al-Qurannya satu rumah cuman satu. Yang di rumah ada 10. Makanya Al-Fagir bilang, mau qoblal mautina, qoblal maut itu nggak apa-apa semua untuk orang awam, yang penting dia mau berdoa. Tetapi untuk khusus kepada para kiai, khusus kepada para ustadz, khusus kepada para habaib, maka perhatikan dalam ilmu nahwunya, dalam ilmu alatnya. Yang benar gimana? Yang benar itu adalah qoblal maut atau qobla mautina, bukan qoblal mautina. Itu salah seperti itu. Wallahu alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya ini, Bib. Pertanyaan selanjutnya saya mau bertanya bagaimana hukum. Pertama begini dulu, mengapa diadakan Maulid Nabi tapi tidak ada memperingati wafatnya Nabi? Lalu bagaimana hukumnya kita memperingati wafatnya Nabi? Hukumnya bagaimana memperingati wafatnya Nabi? Terima kasih. Kenapa cuma diperingatin lahirnya aja dan kenapa nggak diperingatin hari kematian? Nah, pertanyaannya gampang. Nabi meninggal dalam keadaan bulan Rabiul Awal. Nabi dilahirkan pada bulan Rabiul Awal dan Nabi Nabi meninggal dalam keadaan bulan Rabiul Awal, bukan sih? Wallahu alam ya. Wallahu alam bisawab. Kenapa hanya diperingatin lahirnya aja? Kenapa nggak diperingati hari wafatnya? Karena sebab kelahiran Nabi Muhammad SAW lah Allah ciptakan segala sesuatu. Karena sebab kelahiran daripada Nabi Muhammad SAW lah bulan Ramadan menjadi mulia. Jadi bukan karena sebab kematiannya, bukan karena sebab meninggalnya, tetapi karena sebab kelahiran. Ibu-ibu menjadi mulia, para wanita menjadi mulia bukan karena sebab wafatnya Nabi, tetapi karena sebab lahirnya Kenapa? Karena kalau Nabi tidak dilahirkan maka tidak ada yang menyampaikan bahwasanya ibu-ibu itu derajatnya tinggi. Surga itu terletak di dalam telapak kaki bukan karena sebab wafatnya Nabi, tetapi karena sebab kelahirannya suami tidak bakal derajatnya lebih tinggi daripada seorang perempuan, derajatnya lebih tinggi daripada seorang istri kecuali karena sebab kelahirannya Lalu boleh nggak kita memperingati wafatnya Nabi? Boleh, tapi jarang. Umumnya orang memperingati kelahiran Nabi bukan wafatnya Nabi. Kenapa? Karena kebanyakan orang ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW itu bersedih, bukan bergembira. Bersedih bukan bergembira di situ. Oleh karena dan tadi ada masukan juga dari Habib Hashim juga bahwasanya para nabi, para wali, para orang-orang yang soleh pun secara hakikatnya beliau bukan meninggal, hanya pindah alam aja, tetapi pada hakikatnya mereka ini khususnya para nabi, khususnya Nabi Muhammad hidup di dalam kuburannya. Makanya ketika kita baca assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah dalam Maulid Simtuduror sebelum pembacaan doa ada kan seperti itu ya, assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di sini menggunakan alaika. Domir ka di sini adalah domir untuk orang yang masih secara zohirnya Nabi Muhammad tidak ada di tengah-tengah kita, tetapi secara hakikatnya Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita. Oleh karenanya Habib Ali Al-Habsyi menggunakan domir alaika. Paham sampai sini ya?
Insya Allah kejawab ya. Jangan terpaksa, kejawab apa enggak insya Allah. Jadi kenapa yang diperingati adalah hari lahirnya? Karena sebab hari lahirnya Nabi kita ada, karena sebab lahirnya Nabi kita bergembira. Wafatnya Nabi kalau misalkan pengen dirayakan terserah, tetapi hal yang tabu. Karena kebanyakan orang mengadakannya itu adalah maulid Nabi. Lalu yang kedua seperti tadi masukan daripada Habib Hashim bahwasanya dan itu emang benar-benar dipastikan para nabi, para wali itu tidak meninggal dunia, meninggal hanya zahirnya aja, secara hakikatnya beliau-beliau ini hidup di dalam kuburannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya mungkin? Atau udah kita tutup aja, udah panas belum Bu? Gimana panitia, mau lanjut atau gimana? Udah aja ya? Udah gak ada lagi ya? Insya Allah apapun yang kita bahas dari mulai awal, dari pembahasan daripada Habib Hashim, pembahasan daripada Al-Fagir, tanya jawab tadi bisa dicerna dengan baik, bisa dipahami dengan baik, sehingga apapun yang kita dapatkan pada siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar ulama-ulama kita, agar kiai-kiai kita, agar ustadz-ustadz kita, agar habaib-habaib kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang hadir pada siang hari ini atau keluarga kita di rumah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesehatan, ketaatan, keafiatan. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar istri kita, anak kita dan guru-guru kita dan keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam musibah, dari segala macam bencana, dari segala macam kerusakan khususnya fitnah akhir zaman. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar rezeki kita dilancarkan selancar mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar desa ini dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bisa bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya nanti. Allahumma hadza du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala man salafa nasallim ala man Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Insyaallah Bapak Ibu hadirin paham ya dengan apa yang kita sampaikan. Tolong kita titip anak-anaknya, tolong dijaga anak-anaknya agar tidak kena dengan fitnah akhir zaman. Dekatkan dengan para ulama, dekatkan dengan para kiai, dekatkan dengan para ustadz agar hidup kita hidup berkah dunia dan akhirat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi al-madad al-madad ya Rasulullah al-madad al-madad ya Habibullah المدد يا رسول الله المدد مدد المدد يا حبيب الله. Terima kasih kami ucapkan kepada habaib yang telah memberikan waktunya dari awal sampai akhir. Semoga yang disampaikan
mudah-mudahan mendapatkan kita semua dan mendapatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari awal sampai akhir setiap ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf dan saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, hari ini sebesar 2 juta sebesar 2 juta para jemaah ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, Sidi sahibal hadara, akrimna minka binafara, Sidi ya Aba Zahra, bijahi ya Rasulullah, matat